Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulki Safi'i. Di sini saya akan menjadi MC sekaligus yang akan menjelaskan tentang codingan dari pembuatan sistem voting, di mana sistem voting ini yaitu tugas UAS struktur data semester 1 program studi teknik informatika. Di sini untuk penugasannya itu kelompok terbagi kelompok ya teman-teman, di mana kelompok tersebut beranggota 3 orang. Yang pertama ada Kang Syahdanu, yang kedua ada Kang Hilbram, dan yang ketiga ada saya sendiri. Di sini saya akan langsung aja ya penjelasan dari sistem voting, di mana sistem voting ini saya menggunakan 5 materi, yang dimana 5 materi tersebut ada array list, linked list, list, queue, serta record. Oke, lanjut. Di sini ada kelas sistem voting yang dimana di sini ada record peserta, record paslon, kategori, dan suara. Dimana record ini untuk menampung variabel, dimana variabel tersebut dari peserta ada nama, ID, string, status. Untuk paslon ada in nomor paslon, string nama calon, dan in jumlah suara. Di sini kenapa dari peserta itu ID-nya menggunakan string? Karena di dalam ID ini ada huruf dan angka ya teman-teman, dimana jadi bisa random, itu fungsi dari string. Dan kalau integer itu untuk nomor aja gitu ya teman-teman. Lanjut, di sini ada inisialisasi list dan queue, dimana inisialisasi list dan queue ini ada list peserta, list paslon, list kategori, dan queue suara, seperti itu. Oke, lanjut ada scanner, dimana scanner ini untuk inputan dari pengguna. Oke. Selanjutnya ada menu pilihan, di mana menu pilihan ini kelompok kami itu menggunakan switch dan case, di mana switch ini ada 8 menu. Salah satunya yang pertama ada kelas pilih peserta, yang kedua ada kelas tampilkan kategori paslon, yang ketiga ada kelas voting, yang keempat ada kelas lihat hasil voting, yang kelima ada lihat riwayat voting, yang keenam ada cari kategori, yang ketujuh ada cari peserta yang menyoblos. Nah, di sini pasti teman-teman bertanya-tanya kenapa ada menu lihat hasil voting dan lihat riwayat voting. Bedanya apa sih? Nah, oke, saya akan jelaskan ya perbedaan dari lihat hasil voting, di mana lihat hasil voting ini cuman menampilkan atau outputnya itu menampilkan nama peserta, kategori list ini nama peserta atau kategori yang menyoblos ya, bukan nama peserta, mohon maaf salah. Lihat riwayat hasil voting ini ada paslon beserta kategorinya dan hasil suara, seperti itu. Dan sedangkan lihat riwayat voting itu ada nama peserta menyoblos paslon berapa dan kategori apa, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada default, yang dimana default ini yaitu jikalau pilihan dari pengguna itu salah, atau misalkan bukan pilih dari 1 sampai 8, misalkan pilih 9 gitu, karena tidak ada dalam menu, maka akan menampilkan output pilihan tidak valid, atau kan silakan pilih menu yang benar, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada private static list peserta atau kelas buat data peserta, yang dimana ini tuh menggunakan materi array list. Di sini itu adalah data peserta, dimana ada nama, ID, beserta status, seperti ini. Ini tuh untuk menampung data peserta,
Seperti itu teman-teman. Oke lanjut, ada kelas paslon yang dimana ini tuh juga sama menggunakan materi array list. Dan paslon ini kelas buat data paslon ini yaitu untuk menampung data paslon yang dimana ada nomor paslon, nama calon, beserta jumlah suara seperti itu. Oke lanjut, di sini ada kategori, kelas kategori yang dimana ini juga sama menggunakan materi array list. Di dalam kategori ini ada nama kategori seperti itu ya teman-teman. Oke lanjut. Di sini ada FreePass static void tampilkan menu, di mana ini untuk menampilkan menu pilihan. Dan ini tuh menggunakan kode system.out.printlike teman-teman. Oke lanjut, ini tuh untuk menu pilihan yang tadi pertama ini yang Swiss dan case. Oke lanjut, udah ke menu pilihan. Di sini ada pilih peserta. Ini tuh menggunakan materi record kelas peserta dan array list teman-teman. Dimana menu pilih peserta ini ada record kelas peserta digunakan untuk mempresentasikan peserta dan atribut nama, ID, dan status. Serta untuk array listnya fungsinya untuk kelas buat data peserta yang digunakan untuk menyimpan data peserta, serta setiap peserta yang dipresentasikan sebagai objek dari record kelas peserta. Seperti itu teman-teman. Untuk penggunaan kodenya itu menggunakan if dan for. Berulang if dan for, dimana untuk pertama ini lihat peserta itu, jikalau peserta tidak ada maka tidak ada peserta yang terdapat, dikarenakan kelompok kami ini membuat data atau kelas buat data peserta yang dimana itu ada data-datanya sudah ada gitu ya, atau secara manual udah ada di tampilannya, jadi otomatis si peserta pasti ada gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke lanjut, mohon maaf tadi ada iklan. Kita lanjut aja ya. Di sini ada menu pilih peserta, di mana menu pilih peserta ini untuk memilih peserta. Oke ya lanjut, selanjutnya ada tambah peserta atau kelas tambah peserta, di mana menu tambah peserta ini yang pertama kita akan memasukkan nama peserta baru. Oke. Yang kedua, udah memasukkan nama peserta baru, ada masukkan nomor identifikasi peserta baru atau nomornya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Jika peserta sudah ditambahkan, maka akan memunculkan peserta baru berhasil ditambahkan seperti itu. Oke, selanjutnya ada di sini tampilkan kategori paslon atau kelas tampilkan kategori paslon, di mana menu kelas tampilkan kategori paslon ini yaitu menu kedua ya teman-teman. Menu kedua ini menggunakan materi record kelas paslon, terus serta kategori dan list, dan menggunakan array list juga gitu ya teman-teman, di mana record kelas paslon ini dan kategori paslon dan pengguna list untuk menyimpan data, dan materi array list fungsinya untuk menyimpan data paslon. Setiap paslon direpresentasikan sebagai objek dari record kelas paslon, seperti itu ya teman-teman. Di sini kita akan menampilkan kategori paslon, di mana jikalau paslon tidak ada maka akan ada menampilkan keterangan tidak ada kategori yang terdapat. Dikarenakan kategori paslon itu udah dibuat secara manual seperti yang data peserta, maka kategori paslon akan otomatis muncul ya teman-teman. Oke lanjut. Di sini selanjutnya ada menu yang ketiga, di mana menu ketiga ini ada kelas voting, yang dimana kelas voting ini menggunakan materi queue, scanner, dan record kelas suara beserta array list, di mana fungsi-fungsi tersebut saya akan jelaskan. Yang pertama, penggunaan queue untuk menyimpan riwayat suara. Yang kedua, penggunaan scanner untuk input pengguna.
Yang ketiga ada record kelas suara untuk mempresentasikan suara yang diberikan peserta. Selanjutnya fungsi voting untuk menggunakan untuk sistem voting ini menggunakan array list ya teman-teman. Untuk menyimpan pilihan peserta dalam suatu kategori pemilihan. Fungsinya untuk memungkinkan peserta untuk memberikan suara dalam kategori dan paslon yang dipilih. Memperbarui jumlah suara paslon setelah voting. Fungsi buat data kategori menggunakan array list untuk menyimpan data kategori pemilihan. Setiap kategori direpresentasikan sebagai objek dari record kelas kategori. Array list, kategori list diinisialisasi dan diisi dengan objek-objek kategori. Dimana untuk kodenya ini ada jika teman-teman salah menginputkan peserta, maka tidak dapat memulai voting. Pastikan terdapat peserta atau kategori yang terdaftar. Seperti itu ya teman-teman. Di sini ada pilihan yang dimana pilih peserta ini menggunakan perulangan for. Oke, lanjut. Jikalau, nah di sini ada kondisi di mana atau proses di mana jika user sudah melakukan voting, maka user tidak dapat memvoting lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, jikalau sudah melakukan voting, maka akan memunculkan atau hasil Anda sudah melakukan voting, tidak dapat memvoting lagi atau memilih lagi gitu teman-teman. Untuk prosesnya di sini saya membuat kelas sudah melakukan voting, di mana kelas sudah melakukan voting ini saya buat di sini ya teman-teman. Ini untuk kodenya menggunakan perulangan for dan if gitu ya teman-teman. Oke, lanjut jikalau. Nah, di sini jikalau tidak melakukan voting atau belum melakukan voting, maka kan bisa melakukan voting yang dimana akan pilih kategori terlebih dahulu, mau kategori seperti apa, dan pilih paslon kategori seperti itu, mau nomor yang berapa. Oke, lanjut. Itu untuk menu yang ketiga teman-teman. Oke, di sini selanjutnya ada menu yang keempat. Menu yang keempat, di mana menu keempat ini adalah kelas lihat hasil voting. Yang dimana kelas lihat hasil voting ini materinya saya menggunakan list dan literasi, di mana pengguna list untuk menyimpan data hasil voting, literasi untuk menampilkan hasil voting. Fungsinya menampilkan jumlah suara yang diterima oleh setiap pasangan calon dalam setiap kategori pemilihan. Oke. Untuk di sini untuk penjelasannya itu menggunakan perulangan if, di mana if ini jikalau tidak ada kategori yang terdaftar, maka akan menampilkan kategori tidak terdaftar atau tidak ada kategori seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya menggunakan perulangan for, yang dimana ini tuh ada lihat hasil voting, akan memunculkan kategori, paslon, beserta jumlah suaranya seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Ada lihat riwayat voting, di mana dilihat riwayat voting ini. Ini tuh materi yang kelima atau menu yang kelima ya, bukan materi, mohon maaf salah. Dimana menu yang kelima ini menggunakan materi queue, record kelas suara, dan iterasi beserta linked list. Oke, fungsi lihat riwayat voting ini untuk menggunakan linked list queue untuk menyimpan riwayat suara. Saat suara diberikan objek suara ditambahkan ke linked list riwayat suara. Seperti itu. Penggunaan queue untuk menyimpan riwayat suara. Record kelas suara untuk mempresentasikan suara yang diberikan peserta. Iterasi untuk menampilkan riwayat voting. Fungsinya menampilkan detail suara yang diberikan oleh setiap peserta beserta kategori dan paslon yang dipilih. Oke, lihat riwayat voting ini untuk kodenya atau codingannya, di mana ini menggunakan if, di mana if ini jikalau tidak ada yang voting, maka akan menampilkan tidak ada riwayat voting. Oke, dan jikalau ada riwayat voting, maka akan
menampilkan output di mana akan menampilkan peserta beserta kategori suara yang dipilih dan paslon yang dipilih. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke menu selanjutnya, yaitu menu ke-6, yang dimana menu ke-6 ini adalah kelas kategori. Oke, dimana kelas kategori ini yang pertama kita masukkan nama kategori yang dicari, nama kategori terlebih dahulu, seperti itu. Jikalau nama kategori ada, maka kategori ditemukan, nama kategori, daftar paslon, dan akan menampilkan nama paslonnya, gitu ya teman-teman. Oke. Dan jikalau kategori tidak ada, maka akan menampilkan kategori tidak ditemukan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ada kelas cari peserta yang menyoblos, di mana kelas cari peserta yang menyoblos ini menggunakan materi Q, record kelas suara, dan iterasi. Di mana pertama kita masukkan nama peserta yang dicari terlebih dahulu. Cari peserta yang menyoblos, dimana kita masukkan nama peserta dulu yang dicari. Jikalau peserta ditemukan, maka akan masukkan nama, nomor identifikasi, status kategori yang dipilih, dan paslon yang dipilih. Jika kategori belum dipilih, maka akan menampilkan belum dipilih. Jika paslon yang dipilih, maka akan menampilkan paslon belum dipilih. Seperti itu ya. Dan jikalau peserta tidak ditemukan dalam cari peserta yang menyoblos, maka peserta akan menampilkan peserta tidak ditemukan. Untuk materinya menggunakan Q, record kelas suara, dan iterasi, di mana penggunaan Q untuk menyimpan riwayat suara, record kelas suara untuk mempresentasikan suara yang diberikan peserta, iterasi untuk mencari peserta berdasarkan nama dan penampilan detailnya. Fungsinya untuk memungkinkan pengguna untuk mencari peserta yang telah memberikan suara. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk penjelasannya di sini kenapa saya membuat kelas-kelas ini ya, kelas cari peserta yang menyoblos, terus lihat riwayat voting, lihat hasil voting, sudah melakukan voting, apalagi ya, voting, kelas voting, lanjut tampilkan kategori paslon, dan pilih peserta beserta tambah peserta, di mana itu tuh untuk menambil dari yang pertama tadi udah saya jelaskan, yaitu dari switch pilihan dan case. Case yang pertama itu pilih peserta, case kedua kelas tampilkan kategori, case ketiga voting, dan lain sebagainya. Udah saya jelaskan tadi. Untuk paling segitu penjelasan dari codingan kelompok kami. Saya Mulki pamit undur diri. Selanjutnya akan dijelaskan untuk demo programnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kang Syahadanu dan Kang Hilbram, di mana Kang Syahadanu ini akan menjelaskan dari materi atau dari menu 1 sampai menu 4, di mana menu 1 itu ada pilih peserta. Yang kedua ada tampilkan kategori paslon, yang ketiga ada mulai voting, yang keempat ada lihat hasil voting. Dan untuk Kang Hilbram akan menjelaskan dari dimulai dari menu nomor 5, yaitu lihat riwayat voting, 6 cari kategori, 7 cari peserta yang menyoblos. Paling sekian dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Kang Syahadanu. Untuk Kang Syahadanu saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Mulki yang telah memberikan waktunya saya untuk menjelaskan outputnya ya. Di sini terdapat 8 menu ya. Yang pertama pilih peserta, kedua adalah tampilan kategori dan paslon, ketiga adalah mulai voting, keempat lihat hasil voting, kelima lihat hasil voting, keenam cari kategori, ketujuh peserta yang menyoblos, cari peserta yang menyoblos, dan kedelapan adalah keluar. Oke, sekarang kita langsung mendemonstrasikan saja ya. Untuk menu yang pertama kita pilih pesertanya dulu. Di sini kita bisa menambahkan peserta juga ya di menu yang pertama ini. Jadi kan di sini ada 3 peserta, ada Mulki, Alex, dan Julian. Kita bisa nambahkan peserta juga, kita tambah juga. Oke, sebagai contoh namanya adalah Danu.
Terus masukkan identifikasi 1, 2, 3. Setelah itu kita masuk ke menu 2. Adalah tampilan kategori dan paslon. Di menu ini terdapat 3 kategori dan beberapa paslon. Yang pertama adalah kategori capres. Paslon pertama ada Haji Ujang, jumlah suaranya masih 0. Paslon kedua Haji Maman MPD, jumlah suaranya juga masih 0. Terus kategori kedua adalah DPR. Paslon pertama Kang Gunawan, jumlah suara masih 0. Paslon kedua Haji Ubed, jumlah suaranya masih 0. Kategori ketiga adalah BUMDes. Paslon 1 Kang Utep, jumlah suaranya masih 0. Paslon 2 Haji Asep ST, jumlah suaranya masih 0. Kenapa di sini jumlah suaranya masih 0? Karena peserta belum bisa melakukan voting tanpa melakukan ke menu yang nomor 3, yaitu mulai voting. Di sini ada nama peserta ya, kan tadinya 3, yang tadinya cuma Mulki, Alex, Julian, sekarang ada tambahan jadi 4 peserta, ada Danu. Sebagai contoh kita ambil Alex nomor 2. Di sini setelah melakukan pemilihan peserta, kita disuruh memilih kategori. Sebagai kategori yang kita contoh, yang kita ambil adalah capres. Pilih paslon untuk kategori capres. Di sini kita memilih ya paslon yang akan kita pilih. Sebagai contoh, kita pilih paslon nomor 1. Di sini keterangannya adalah vote berhasil dilakukan. Berarti voting yang si Alex sudah berhasil dan sudah masuk. Oke. Setelah itu kita masuk ke menu 4, ialah hasil voting. Di sini sudah tertera ya kategori capres, jumlah suara yang paslon nomor 1 sudah terisi nomor 1, yaitu peserta dari si Alex itu. Dan yang lainnya kategori DPR dan BUMDes masih 0 karena belum ada yang memilih paslon tersebut. Baik, setelah ini kita masuk ke menu 567 yang akan dilanjutkan oleh Kang Hilbram. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya menjelaskan 4 menu lainnya, yaitu menu kelima adalah lihat riwayat vote. Apa gunanya? Gunanya untuk melihat riwayat para penyoblos yang sudah memilih kategori atau paslon mereka, seperti itu. Kita input aja nomor 5. Dan di sini terlihat bahwa pesertanya atau penyoblosnya adalah Alex dengan kategori capres, dengan paslon itulah paslon pertama itulah Haji Ujang. Oke, untuk menu selanjutnya adalah menu ke-6, yaitu adalah cari kategori. Nah, di kategori tersebut kita punya tiga kategori berbeda. Kategori pertama adalah capres, dan untuk yang kedua adalah DPR, yang ketiga adalah BUMDes. Untuk contoh, kita coba input atau panggil capres. Muncul. Oke, kategori ditemukan. Nama kategori capres. Untuk daftar paslonnya ada kedua paslon. Paslon pertama ada Haji Ujang dan paslon kedua ada Haji Maman. Seperti itu. Dan untuk menu lainnya adalah menu nomor 7. Adalah cari peserta yang menyoblos. Jadi contohnya seperti Alex yang sudah
lakukan penyoblosan. Kita pilih nomor 7. Ini masukkan nama peserta yang dicari. Nah, contohnya tadi seperti yang di awal saya bilang, Alex. Dan bisa dari sini peserta ditemukan dengan nama Alex, nomor identifikasi F002, status aktif, kategori capres, dengan paslon pertama adalah Haji Ujang. Nah, jika kalian penasaran apa yang terjadi, kita input peserta lain. Oke, kita masukkan kembali nomor 7. Masukkan nomor peserta yang dicari. Contoh, kita masukkan peserta yang belum melakukan penyoblosan sama sekali. Contohnya Mulki. Nah, peserta tidak ditemukan karena Mulki ini belum melakukan penyoblosan sama sekali. Makanya tidak terdaftar atau output yang keluar adalah peserta tidak ditampilkan atau ditemukan. Gitu. Oke, dan untuk yang terakhir adalah menu penutup aplikasi atau keluar. Itu adalah nomor 8. Kita klik nomor 8 dan outputnya seperti ini. Terima kasih, program berakhir atau program selesai. Jadi seperti penjelasan dari saya kembalikan ke Kang Mulki. Dipersilakan.